buktinya kita di sana nemui medan yang kita nggak pernah temuin di Jakarta ini. Sungai yang harusnya deras sampai DVP-nya hanyut, rantai lepas di dalam lumpur, ditarik yang satu lepas lagi. Jadi akhirnya manggil dari, karena kita cuma 2 unit, nggak ada pohon, nggak ada cantolan buat narik, kita manggil pinjam dari Ranpurnya Angkatan Darat seperti masalah teknis kayak senjata, macet segala macam, atau kendaraan mesin dan atau kamar udah geraknya ya. Alhamdulillah kita bisa atasi semua cara. Saya inginnya pensiun di Arhanud. Saya lahir di Arhanud, saya ingin pensiun di Arhanud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan berbicara dengan 2 prajurit Batalion Arhanud 1 Marinir yang sudah melaksanakan penugasan di daerah pertempuran. Bagaimana ceritanya? Saksikan. Perkenalkan, nama saya Yohadi, pangkat Peltu Marinir NRP 80102. Saya berdinas di Batalion Arhanud 1 Marinir dari tahun 94 sampai sekarang tahun 2022. Masa dinas 29 tahun. Perkenalkan, nama saya Asep Yudi Mulyadi, pangkat Peltu Marinir. Saya di Batalion Arhanud sudah berdinas 29 tahun. Pertanyaan pertama, tergabung dalam Satgas apa dan tahun berapa itu? Saya ceritakan dari awal penunjukan penugasan ya. Siap. Sekitar bulan Mei tahun 2003, saat itu pemerintah RI menyatakan darurat militer di Aceh. Waktu itu kita masih berbentuk Den ya, Den Artileri. Kemudian Den Artileri, saya sendiri waktu itu di Staff Op Den Artileri, sebenarnya bukan di Arhanud. Karena kebetulan di Arhanud orang yang sudah tidak ada lagi yang untuk berangkat Satgas, akhirnya saya mengajukan diri waktu itu dengan Letnan Siswo, kemudian beliau di Ops juga. Saya mengajukan diri untuk berangkat, termasuk tergabung dalam Satgas khusus Bajul Rowo waktu itu. Bajul Rowo, Muara Perairan 1. Jadi Satgas Mukri pertama. Kebetulan dipimpin langsung waktu itu dengan Dan Brigade 1 Kolonel Alvan Baharudin. Penunjukannya cukup singkat karena kita ditunjuk hari itu, siang itu ditunjuk, sore malam langsung sermas serpas ke Kolin Lamil. Kebetulan bareng dengan Batalion 6. Nah, karena kapalnya tidak muat waktu itu, hanya Batalion 6 berangkat, kita besok paginya baru lusanya baru berangkat. Berangkat dari Tanjung Priok langsung ke sempat transit di Belawan 1 hari, kemudian lanjut lagi ke Pelabuhan Perongkukuh Aceh. Waktu sudah awal Juni masuk ke sana, awal Juni udah masuk hari darurat militer. Militer itu masih situasinya lumayan mencekam juga. Dari Perongkukuh kita sampai langsung sermat menuju ke Langsa. Langsa itu masuk daerah Aceh Timur. Dan perjalanan itu hampir 12 jam lebih. Kita sempat dihadang di daerah Diraya, situ dihadang Legam. Ya sebenarnya posisi kita tim BVP, kalau saya sebagai Danran 1 BVP, perangkap Kapten BVP, karena waktu itu BVP hanya mengirim 2 Ranpur dengan berapa personil? Masing-masing dengan 8 personil. Saya tim 1, saya Danran. Sertu Rubian waktu itu masih menjabat sebagai penembak. Kemudian pengemudinya almarhum Koptu Wijayadi. Kemudian pembantu pengemudinya Batut masih
Berada Taufik Roman, sekarang udah Bintara. Berada Taufik masih Citul, buka pintu BPP waktu itu belum bisa. Kemudian tim 2, tim BPP 2 itu danranya Sekawahono, pengemudinya Boka Tatang yang sekarang sudah di Simen. Kemudian penembaknya Sertu Pak Ruben, Pak Supardi. Sertu Supardi sekarang sudah letnan beliaunya. Kemudian pembantunya Wawan, Ratu Wawan sekarang di Pas Pampres. Saat itu berapa lama selama penugasan? Sebenarnya penugasan untuk tim khusus, karena kita tergabung tim khusus itu bergabung dengan timnya Denjaka, Taifib dan Kopasal gitu. Dibantu dengan anak-anak infanteri yang BKU ke Taifib. Sebenarnya awalnya penugasan kita cuma 2 bulan. Misalnya cuma 2 bulan. Posko kita pertama di Kuala Langsa. Kita berdampingan dengan tim dari Cakra, itu ada timnya dari Kopassus, Guntur, Ton Taipur, sama tim dari Angkatan Darat di situ. Kita gabung di situ dengan mereka. Awal penugasan ya kita sebenarnya fungsi dari Bajul Rowo sendiri dengan dikomandani oleh Pak Alvan Barudin itu sebagai makonya Muara Perairan. Jadi semuanya, seluruh penugasan marinir yang di sana tergabung di Muara Perairan. Jadi membawahi beberapa batalion di situ, ada Yon 6, Yon 5 dari Surabaya dan lain-lain. Semuanya tergabung dengan Muara Perairan dengan satu komandan Pak Alvan Barudin. Ya, tugas kita BPP sendiri situ perannya yaitu kita mobile mengikuti terus pergerakannya Aitana. Aitana itu sandinya untuk Bapak Alvan Barudin waktu itu. Jadi kemana beliau bergerak, mau ke perbatasan, mau operasi pergerakan kemana, kita ngikut terus. Jadi setiap ada kontak apapun ya kita melindungi beliaunya. Kanan kiri dah kita tutup semua itu defendernya. Selama melaksanakan penugasan tersebut ada hal yang menarik untuk bisa dibagi bersama. Hal yang menarik intinya kita di sana menemui medan yang kita nggak pernah temuin di Jakarta ini, seperti halnya masuk sungai yang harusnya deras sampai BPP-nya hanyut, lintir gitu kan. Kemudian masuk medan di Simpang Ulim itu ditambah-tambah seperti ini, tapi dengan lokasi jalan yang akhirnya sampai 2 hari BPP terbenam, satu terbenam, rantai lepas di dalam lumpur, ditarik yang satu lepas lagi. Jadi akhirnya manggil dari, karena kita cuma 2 unit, nggak ada pohon, nggak ada cantolong buat narik, kita manggil pinjem dari ranpurnya Angkatan Darat untuk sebagai untuk menarik itu. Sampai 2 hari 2 malam itu baru bisa ketarik ranpur itu dengan kondisi itu sudah di perimeter dengan dari Batalion 1 bantuan, karena memang kondisinya daerah terbuka, rawan di pinggir laut, pinggir tambak itu dapat tambak. Tapi tidak ada kontak atau macamnya. Kotak ada, cuman kan kita sudah di perimeter, jadi untuk kita melakukan pekerjaan situ alhamdulillah aman. Dan untuk yang lain-lain pergerakan seperti ke Muara Tua ya kontak sering kita lakukan juga, patroli malam segala macam mendukung. Waktu itu kebetulan ada dari howitzer juga kan, mengerahkan dari howitzer juga. Setiap ada penembakan howitzer kita pasti ikuti pergerakannya. Berarti seberapa besar nih peranan BPP selama Satgas Move pertama ini? Peranannya saya pikir sangat besar karena mobilitas kita di sana sangat tinggi. Kita bisa ukur dari penggunaan kayak roda rantai gitu. Kalau istilahnya untuk di BPP itu kan perawatan roda itu kan harus selalu dengan itu kita pakai hampir solidol itu kita mainkan, hampir tiap minggu kita mainkan karena mobilitas di sana sangat tinggi. Kalau dihitung dari kilometer dari pertama Satgas, dari awal kita sebenarnya kan cuma 2 bulan karena perolehan senjatanya
agak lumayan ini, akhirnya perpanjang lagi 2 bulan, perpanjang lagi 2 bulan, jadi 6 bulan, panjang lagi dari 1 tahun, jadi 1 tahun lebih di sana itu kita pulang itu. Berarti ya banyak tentunya kendala selama melaksanakan penugasan di sana. Kendala Mengatasinya seperti apa ini? untuk kendala di Rampur sendiri, setiap permasalahan di Rampur alhamdulillah kita juga sudah cukup bisa mengatasi sendiri, seperti permasalahan teknis kayak senjata, macet segala macam, atau kendaraan mesin dan atau terutama roda geraknya ya, itu alhamdulillah kita bisa atasi semua di sana untuk permasalahan di lapangan. Jadi terlepas dari Satgas ini, kita carikan batalion dari Cilanda pindah ke Marunda. Perubahannya untuk batalion Arhanud sendiri seperti apa itu? Perubahannya kalau menurut saya di sini kita bisa berdiri sendiri. Sendiri dalam artian bukan masalah yang tidak terpantau dari kereta yang sana ya, tapi kita bisa lebih mengeksplor lah di sini. Kalau misalkan pun mau belajar BVP atau segala macam, sini medannya mungkin lebih terbuka itu dibanding Cilanda yang terbatas lah, terbatas sama gedung gitu ya. Pengalaman selama berdinas, ada pesan dan kesan untuk generasi penerus yang akan meneruskan batalion Arhanud, Mungkin? Ya, pesan dan kesannya untuk adik-adik saya yang akan meneruskan batalion Arhanud, intinya satu, kekompakan aja. Kekompakan antara atasan dan bawahan, loyalitas tinggi itu. Karena dari dulu Arhanud sebetulnya paling kompak dari dulu itu Arhanud. Ya, jadi saya minta ke adik-adik mungkin untuk memajukan Arhanud ke depannya lebih kompak lagi, ya. Belajar kita cuma hanya punya Rampur sama Meriam, yaitu kita nggak punya apa-apa. Itu lebih di belajar dan belajar. Untuk Pak Yohadionya? Iya, saya lahir di Arhanud tahun 94, masuk batalion dulu di Baterai A, tapi pindah Baterai C ke Jakarta. Dengan saya masuk op sampai sekarang juga masih op 29 sampai 29 tahun. Pesannya ya, dimana bumi dipijak, situ langit junjung. Itu prinsip saya, dan mudah-mudahan prinsip adik-adik saya di sini juga. Saya inginnya pensiun di Arhanud. Saya lahir di Arhanud, saya ingin pensiun di Arhanud. Nah itu, dan tanamkan loyalitas dengan atasan, dengan senior, ya, jaga nama baik lah. Saya dari dulu dengan rating saya, alhamdulillah rating saya paling banyak mungkin di sini dari dulu, rating 80, mungkin sekarang nggak banyak ini baru juga. Jadinya mungkin dari kami 80 hampir nol masalah lah kayaknya tadi. Mungkin ada 1-2 sedikit, ya itu namanya manusia ya, nggak ada kesalahan. Intinya tanamkan loyalitas, buat yang terbaik. Kalau bisa berprestasi yang lebih baik. Sudah, terima kasih.